Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 1 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oke, kita mulai saja pembacaannya. Oke, kalau aku lihat sih dia ini masih memiliki rasa cinta yang kuat dengan kamu, dia masih memiliki rasa sayang sama kamu. Bahkan aku lihat di sini kamu itu mampu memberikan perubahan secara spiritual dan secara religiusnya dia. Jadi cinta ini dipengaruhi oleh faktor religius dan spiritualnya kalian. Ya, bisa jadi juga mungkin kamu dulu berkenalan dengan orang yang sejujurnya nggak terlalu dekat dengan Tuhan, atau mungkin nggak percaya dengan insting, dengan dirinya sendiri gitu ya. Setelah dia kenal kamu, banyak perubahan yang bisa kamu berikan ke dia. Dia sekarang lebih mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, seperti itu. Memang si dia ini tuh punya suatu red flag yang di sini aku lihat kamu tahu kok apa red flag dia, karena semesta selalu menunjukkannya ke kamu untuk menyadarkan kamu bahwa dia ini punya red flag loh, ini gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin hubungan kalian toxic ya karena dia red flag. Tapi sejujurnya walaupun dia red flag ya, terus itu juga mungkin dulu sempat kayak belum siap untuk berkomitmen, atau mungkin masih denial, atau mungkin masih banyak pilihan gitu ya. Aku lihat di sini hatinya sudah mantap yakin bahwa kamulah orang yang dia inginkan. Dia sudah mantap yakin bahwa kamulah yang ingin dia miliki, seperti gitu ya. Intinya hatinya tuh sudah mantap memilih kamu. Dan aku lihat di sini dia ingin meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan sama kamu ya. Terutama hal-hal yang mungkin mengecewakan kamu atau menyakiti kamu. Dia di sini ingin meminta maaf. Dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Bahkan aku lihat saat ini tuh kayak kamu dan dia kayak kelihatannya lagi sendiri-sendiri gini ya. Kayak fokus pada diri masing-masing. Terus itu juga aku lihat ya lagi pada fokus pada pencapaian masing-masing kayak gitu ya. Intinya mencintai diri sendiri dulu ya, aku lihat dari kamu ataupun dia. Oke, memang ada suatu masalah yang mendarah daging di hubungan ini ya. Udah ada masalah yang sangat mengakar di hubungan ini, dan masalah itulah yang selalu membuat kalian terluka, selalu membuat hubungan kalian jadinya tuh berakhir. Tapi herannya mungkin selama ini kalian selalu berpegang teguh pada hubungan yang memang sebenarnya sudah toksik, sudah tidak berfungsi ya, hambar banget, terus itu mungkin jarang ada komunikasi ya. Tapi karena kalian tetap berpegang teguh pada kebiasaan yang lama, kemudian kalian juga mencegah untuk adanya kemajuan dalam hubungan gitu ya. Sehingga di sini semesta selalu menunjukkan adanya death di hubungan kalian. Berarti memang suka atau tidak suka, banyak hal yang harus berubah. Kalau memang kalian tidak mau saling melepaskan, berarti semesta di sini yang akan bertindak. Semesta tidak mau hubungan ini selalu ada situasi yang mengakar dan berulang gitu, sehingga semesta menginginkan harus adanya perubahan dari kedua belah pihak, atau salah satu pihak yang membuat hubungan ini selalu menyebabkan masalah kayak gitu ya. Terus itu perubahan ini entah kamu menerima atau dia menerima atau tidak gitu ya, perubahan ini harus bisa kalian lewati ya, walaupun itu sangat menyakitkan, karena memang kalian perlu melakukan penyesuaian yang signifikan dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan atau kekhawatiran-kekhawatiran lama yang memang selama ini tuh membuat hubungan kalian akhirnya tidak berhasil. Mungkin juga bisa jadi di sini menghilangkan sesuatu, kebiasaan, tingkah laku, perbuatan, atau apapun itu. Mungkin selingkuhan, mungkin pihak ketiga, atau apapun ya. Karena memang kalau udah ada death ini berarti memang ada masalah yang sangat mendarah daging yang ingin diselesaikan terlebih dahulu ya, ini diselesaikan terlebih dahulu, walaupun
menghadapi masalah atau melepaskan masalah ini tuh akan menyebabkan rasa yang tersiksa, baik dari kamu ataupun dia. Cuman skenario terbaiknya memang kalian harus bisa mengendalikan pikiran kalian, menerima dengan lapang dada, dan harus bisa berubah. Ya, jadi kalau untuk masalah hasilnya itu tergantung dari apakah kamu atau dia, atau kamu dan dia itu sama-sama mau terbuka untuk menerima transisi yang benar-benar ingin hubungan ini tetap ada, karena kalian harus saling menghormati, bukan karena ada seseorang di sini yang takut ya. Jadi merasa kayak tidak menjadi bagian dalam hubungan ini, gitu ya. Jadi harus balance antara kamu dan dia. Kalau sama-sama kalau kamu effort, berarti dia juga harus effort. Ya, jangan takut. Entah ketakutan apa yang dia miliki selama ini terhadap hubungan ini ya, tapi intinya nggak boleh gini-gini terus, gitu ya. Mungkin juga ada situasi yang tidak terduga yang pernah terjadi di hubungan kalian. Misalkan tiba-tiba dia bertunangan dengan orang lain, atau tiba-tiba dia menikah dengan orang lain, atau tiba-tiba dia hamil, atau tiba-tiba dia melakukan perselingkuhan atau gimana. Intinya nih ya, aku lihat yang kalian jadikan masalah yang sangat mendasar di hubungan ini adalah masalah yang dari awal pertama kali kalian tahu tentang masalah ini, itu kalian udah menganggap ini wah gila, masalah yang luar biasa. Misalkan kamu punya suatu trigger ya, pemicu kalau misalkan kamu itu akan ketakutan akan perselingkuhan dalam sebuah relation. Taunya beneran terjadi perselingkuhan itu, gitu, sehingga kamu menganggap ini wah ini mah kesalahan yang luar biasa sih, nggak bisa diampuni, nggak bisa dimaafkan, seperti itu. Ya, jadi ada suatu masalah yang luar biasa nih, apalagi di sini kan Seven of Cup ya. Jadi kalau aku rasa memang dia ini dulu pernah banget, sering banget gonta-ganti pasangan. Terus itu banyak sekali pilihan. Bahkan kalau aku lihat di sini, setiap kali dia menjalani hubungan dengan kamu, mantannya selalu hadir lagi, bisa jadi. Atau bisa jadi ketika dia memulai hubungan dengan orang baru, hadirmu ada lagi gitu di hidup dia. Atau mungkin dia kepikiran, perasaannya dia selalu tertuju ke kamu lagi, sehingga ada gambling di sini. Dia bingung antara memilih kamu atau yang lainnya, gitu ya. Jadi sempet tuh dia kayak bersama yang lain, tahu-tahu kamu itu selalu ada di benak dia, di pikiran dia, gitu ya. Sehingga di sini aku lihat dia memilih kembali untuk cintanya bersama kamu dan menjalani hubungan yang terbaik ya. Dan kalau aku lihat di sini memang dia tidak bisa melupakan kamu, si mantannya. Seperti itu. Terus juga ada di Hierophant. Memang mungkin selama ini hubungan kalian itu membosankan, tidak menarik ya, tidak cukup dedikasi ya, sehingga udah kayak udah hambar lah gitu ya. Dan pada dasarnya seiring waktu, semua kegembiraan dan pengertian di antara kalian ini sudah mulai menghilang ya, sudah mulai cuek, sudah mulai tidak peduli ya. Dan pasanganmu merasa kayak seperti menyeret hubungan ini ke hubungan yang toksik, jurang kayak gitu ya, pengakhiran, merusak lah, intinya dia menyeret hubungan ini ke situasi kerusakan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya ini untuk menjadi suatu peringatan bagi kamu, karena sebaiknya kamu tidak memahami atau tidak melakukan upaya yang terus-menerus atau mempercayai situasi yang terus-menerus berulang ya. Karena meskipun begitu ya, walaupun kamu selalu diberikan petunjuk, niatnya semesta itu memang untuk menunjukkan ke masa depan kalian. Apakah kalian pantas untuk bersama jika dia ini selalu melakukan perbuatan yang sama? Kayak gitu tadi, misalkan gonta-ganti pasangan, berulang kali selingkuh, berulang kali tidak dapat dipercaya, seperti itu ya. Jadi meskipun kalian bisa bersama di masa depan, kalian tidak boleh percaya pada hal-hal yang sama ya, karena aku lihat di sini ya, kalau misalkan dia selalu
bolak-balik selingkuh ya kali kamu mau, kan enggak ya kan? Nah, makanya di sini akan terancam suatu perpisahan atau mungkin saat ini sudah terjadi suatu perpisahan karena ini kartunya ketiga. Jadi, kalau aku rasa mungkin ya memang sudah terjadi suatu perpisahan di antara kalian karena sikap dia yang selalu berulang kali melakukan perselingkuhan, terus menghadirkan banyak pilihan di hubungan kalian ya. Intinya hubungan kalian akhirnya itu jadi kayak membosankan, garing, nggak jelas ya, nggak ada gairah, ya semakin redup lah perasaan cinta kalian. Bahkan kalau aku lihat memang selama ini hubungan kalian penuh dengan deduktif atau masalah, pertengkaran, mungkin memang saat ini entah ini kamu atau dia memang menginginkan untuk mengakhiri saja hubungan ini karena mungkin yaitu masalahnya cukup berat bagi kalian untuk bisa kalian tangani ya, sehingga kalian membuat pilihan ini yang pada akhirnya akan bermanfaat juga bagi hidup kalian masing-masing karena akan ada kemungkinan hidupmu akan lebih maju ya, mungkin karirmu yang akan lebih maju atau mungkin apa ya, ada rasa kenyamanan di hati, tidak lagi cemas, tidak lagi pikirannya kalut ya, takut dia akan selingkuh di luar sana, takut dia akan begini begitu ya. Intinya kamu sekarang ketika memilih untuk berpisah dengan dia, kamu lebih tenang di sini. Bahkan mungkin keadaan finansialmu, karirmu sudah mulai membaik di sini aku lihat, atau ya kalian akhirnya bisa lebih fokus pada tujuan utama dalam hidup kalian, yaitu membuat diri kalian tenang, membuat karir kalian membaik, keuangan juga meningkat seperti itu ya. Sehingga saat ini kalian intinya memahami kebutuhan dan kekhawatiran kalian berdua gitu ya terhadap diri kalian sendiri. Mungkin lebih mudah jika kalian saling berempati pada diri sendiri gitu ya. Dan kalau memang kalian masih menginginkan hubungan ini, ya saran dari Four of Pentacles itu dianjurkan untuk memahami satu sama lain dengan penuh dengan kasih sayang, kesabaran, daripada membiarkan amarah kalian itu mengambil alih diri kalian untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin pelik, sulit, ya sengit di antara kalian ya. Kalau aku lihat di sini mungkin kalian tuh gampang banget terbawa emosi, gampang banget marah seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau tetap bersama, ya dipersilakan, tapi ya itu syaratnya adalah kalian harus bisa saling mengerti dengan penuh kasih sayang, harus bisa saling terbuka dan jujur. Ya, jangan lagi kepancing emosi. Berarti kalau aku lihat di sini kan kalian selalu gampang banget terpancing emosi. Bahkan aku lihat saat ini dia kayak merasa bahwa dia sedang melakukan suatu pengorbanan atau mencari wawasan baru dan dengan sabar menunggu saat yang tepat ya untuk hubungan ini. Dan aku lihat juga di sini dia merasa bahwa dia tidak harus terburu-buru mengikuti keinginan cinta dia ya. Dan aku lihat di sini dia berpikir bahwa tidak masalah seberapa banyak dia berusaha untuk melakukan suatu upaya romantis, atau mungkin kamu di sini ya tidak masalah seberapa banyak kalian melakukan suatu upaya atau usaha untuk hubungan kalian ya, seberapa baik dan kalian dalam berkomunikasi dalam kencan kalian ini, dalam hubungan kalian ini. Kalau memang salah satu di antara kalian belum siap, maka ya nggak perlu dipaksakan kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ini sebenarnya karena belum siap untuk bisa menghadapi kamu atau berkomitmen dengan kamu, makanya di sini dia tidak mau terburu-buru atau menekan suatu hubungan untuk segera berkembang. Ya, saat ini dia memang sedang menggunakan waktu untuk mengamati bagaimana perspektif kamu sekarang, perubahan kamu sekarang saat tidak bersama dia, saat sendirian itu bagaimana. Terus juga dia juga melihat tentang diri dia sendiri, perspektif aku tentang hubungan ini dengan keadaanku sekarang bagaimana. Terus apa perkembangan yang aku bisa dapatkan setelah aku berpisah dengan kamu, saat aku sendirian aku bagaimana, kayak gitulah ya intinya. Jadi untuk saat ini dia ini tuh mencoba untuk mengatur waktu untuk untuk bisa
untuk bisa menyelesaikan masalah ya, masalah-masalah yang penting di dalam hidup dia, dan mengembangkan hubungan yang lebih jauh juga dengan kamu nantinya. Dan intinya di sini aku lihat di sini dia mencoba untuk melakukan konsep pengorbanan ya, yang mungkin penting dalam hubungan ini untuk masa depannya bersama kamu. Jadi sebenarnya gini, kalau memang kamu menginginkan komitmen sedangkan dia belum siap mungkin secara karir atau keuangan, maka ya dia akan berkorban dulu untuk cinta dia yang memang benar-benar dia inginkan ke kamu. Nah, maka dari itu ya dia nggak mau kan membawa kamu dalam kehidupan yang sengsara, padahal kamu orang yang dia cintai. Sehingga di sini dia berkorban untuk ya udah aku lepaskan dulu kamu untuk sementara, dan aku akan fokuskan pada karir dan keuangan untuk bisa membawamu di masa depan bersamaku. Nah, intinya seperti itu. Dia menginginkan seperti itu. Makanya di sini energinya kalian putus dulu dengan dia atau berpisah dulu dengan dia. Ya. Nih apalagi ada Eight of Pentacles ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang fokus dia adalah uang, karir. Kenapa? Karena di sini kalau aku lihat orang ini tuh memang punya tujuan tentang keuangan dia di masa depan. Dia ingin di masa depan dia mau itu sekarang ataupun di masa depan dia pengen punya keuangan yang stabil. Dia bisa memenuhi kebutuhan dia pribadi, kebutuhan pasangannya kelak, ya, kebutuhan keluarganya yang sekarang ya, orang tua atau adik-adiknya seperti itu. Jadi intinya saat ini tuh dia memang memandang jauh ke depan tentang karir dan keuangan ya. Bukan berarti dia tidak cinta, hanya saja saat ini dia tidak bisa berkorban untukmu. Yang bisa dia korbankan adalah ya cinta ini gitu. Kenapa? Karena dia berkorban dengan cinta ini untuk kesuksesan hubungan kalian di masa depan. Kalian ketika nanti ada kesempatan dia bisa diberikan oleh semesta untuk kembali lagi dengan kamu, dia sudah mampu untuk bertanggung jawab atas hidupmu di ke depan atau di kemudian hari. Dia berani akhirnya untuk melamar kamu, menikahi kamu. Yang terpenting adalah keadaan keuangannya itu sudah mulai membaik atau sudah membaik gitu ya, sudah mulai berkelimpahan gitu, baru dia akan lebih percaya diri gitu loh. Karena kalau aku lihat mungkin si dia ini memandang suatu hubungan juga harus bisa balance antara karir, hubungan ya, terus itu juga beban hidup gitu juga harus balance ya. Persekian persenannya ya harus bisa dia imbangi gitu. Kalau misalkan cinta menggebu-gebu tapi harta nggak punya ya kan sama baik kayak gitu loh ya. Jadi makanya di sini dia fokus dia adalah materi. Ya, bukan dia tidak cinta, tapi untuk saat ini dia belum mampu. Makanya di sini dia sedang usahakan untuk sukses, untuk berkarir dulu, untuk menghilangkan stereotip kamu yang buruk-buruk tentang dia seperti itu. Tapi intinya saat ini dia memang lagi fokus pada keuangan. Karena kalau aku lihat juga kan selama ini kalian itu selalu menunjukkan bahwa kalian ingin memiliki karena kalian selama ini sudah banyak menaruh upaya pengabdian perhatian ke dalam hubungan ini, sehingga upaya kamu itu ingin membuahkan hasil dan di hubungan kalian akan lebih membaik gitu ya. Sedangkan si dia ini kan ya mungkin nggak pernah melakukan effort terhadap kamu juga, sehingga mungkin karena memang pengaruh dari faktornya si keuangan dia, sehingga dia nggak pernah memberikan effort. Maka dari itu di sini dia ingin mengambil kendali atas hidup dia ya. Dia ingin memiliki pendekatan yang kuat untuk mencapai hubungan tujuan bersama. Terus juga dia ingin sama-sama kerja keras untuk melindungi masa depan keuangan dia, untuk diri sendiri, untuk pasangan dia nanti ke depannya, untuk keluarganya ya. Sehingga saat ini dia sedang mengusahakan segala sesuatunya. So memang gara-gara dia terlalu fokusnya ke keuangan ya, maka dari itu tidak mencapai suatu keseimbangan di antara percintaan dengan keuangan dia. Karena dia di sini terlalu jomplang ke karir, sehingga ya dia harus mengorbankan percintaannya dengan kamu gitu ya. Dia intinya saat ini kamu dengan dia tidak mengalami suatu hubungan yang seimbang
ya kalau aku lihat di sini. Kecuali ya kalau misalkan kalian memang lajang, baru mungkin akan nyaman-nyaman aja gitu. Apalagi mungkin bisa jadi kalian saat ini udah berpisah, jadi kamu dengan dia lajang, jadi kalian akan lebih fokus aja gitu ya dengan keuangan, dengan kesuksesan, dengan karir kalian kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup. Inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Scorpio dan ada Taurus. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada alfabetnya ya. Alfabet ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke? Oke. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.